Roma 12 ayat yang pertama, saudara, firman Tuhan berkata demikian, kita baca bersama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Kenapa kita harus paksa diri untuk berubah? Ayat ini berkata, ini sebuah kalimat perintah, saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang bisa mengubah hidup kita? Waktu pikiran kita, budi pekerti kita itu diubah. Dan apa yang bisa mengubah pikiran kita? Yaitu firman Tuhan, saudara. Kita ini sudah dikandung dalam dosa. Ya, aku dikandung dalam dosa ibuku, kata Mazmur. Dalam kandungan kita sudah berdosa. Ketika kita lahir sudah ada benih dosa. Pikiran kita dosa, semua berdosa. Karena itu semua orang yang terlahir ke dunia, dia perlu dilahirkan kembali. Ketika Yesus berjumpa dengan Nikodemus, seorang ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Yesus dan Yesus berkata, sesungguhnya kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Setiap kita perlu kelahiran kembali. Bagaimana kelahiran kembali itu? Waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu pikiran kita diubahkan. Maka cara berpikir kita, paradigma kita, tujuan hidup kita pun semua akan diubahkan oleh Tuhan. Dulu saya sebelum bertobat, saudara, pikiran saya itu semua pikiran duniawi. Banyak orang mengaku percaya Yesus tapi dia hidup dengan pikiran duniawi. Dulu saya berpikir kalau saya nanti menikah, saya akan cari suami yang kaya. Ya, yang kaya. Makanya anak-anak muda di Jakarta itu kalau mau pacaran, dia bilang sama pacarnya, kamu sudah baca tulisan di gerbang tol? Pastikan saldo Anda cukup. Ya. Saya berpikir dulu kalau saya menikah dengan orang kaya, maka hidup saya akan nyaman, masa depan saya pun akan nyaman. Sehingga banyak anak muda sekarang berkata begini, kalau gua lebih pilih menangis di atas Mercy daripada menangis di atas beca. Saya bilang saya mau tertawa di atas Mercy. Ngapain lu nangis tapi di atas Mercy? Walaupun di atas Mercy tetap nangis, itu bukan rencana Tuhan. Waktu saya belum mengenal Tuhan, paradigma saya, cara berpikir saya duniawi. Saya harus cari laki-laki yang berkepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, kredit card pribadi. Bukan bawaan orang tua. Karena saya pikir itu akan menjamin masa depan saya. Tapi ketika saya bertobat, menerima Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena di hidup kita ini ada 3 kehendak yang harus kita pilih. Yang pertama, kehendak Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, kalau kehendak Tuhan itu pasti baik, berkenan, sempurna. Harusnya ini yang kita capai. Yang kedua, di hidup ini ada yang namanya kehendak setan. Setan selalu merancangkan yang tidak baik, yang tidak berkenan, dan yang pasti gagal total. Itu rencana setan buat kita. Dengar anak-anak muda, makanya kau kalau pacaran jaga kekudusan. Ya, jangan sembarangan. Hari ini di Jakarta, saya nggak tahu di Solo, banyak anak-anak muda pacaran masih SMA, SMP sudah tidak lagi menjaga keperawanan, menyerahkan diri mereka. Akhirnya yang terjadi apa?
terpaksa menikah gara-gara sudah melakukan hubungan seks. Ini adalah rancangan setan. Kenapa banyak terjadi perceraian di kalangan Kristen? Karena dari awal pernikahan bukan tujuan Tuhan, tapi tujuan setan. Makanya please anak-anak muda, buka matamu. Jangan bilang cinta itu buta, cinta itu melek. Amin. Kalau kau sudah menikah baru buta, karena udah gak bisa buat apa-apa. Kalau masih pacaran melek. Makanya saya sangat melarang di bawah 20 tahun pacaran. Orang di bawah 20 tahun gak usah pacaran. Kau saja belum tentu arah hidupmu mau kemana. Di bawah 20 tahun pacaran, buang pulsa, buang tenaga, buang pikiran, buang ongkos. Ya, ndak usah dulu pacaran. Selesaikan sekolahmu, kuliahmu, baru kau pacaran, supaya kau tidak melanggar kekudusan hidup. Katakan, itu yang harus kita pegang. Dengar ya anak-anak muda, kalau kau ekstrim dengan Tuhan, Tuhan tuh ekstrim loh dengan hidupmu. Apa yang mau kau cari? Rencana Tuhan itu yang terbaik buatmu. Ingat loh, jodoh kita tuh cuma satu. Jadi gak usah gonta-ganti cari-cari. Nanti di atas umur 20 baru berdoa. Tuhan, pertemukan aku dengan jodohku. Itu baru berdoa tuh. Mulai buka hati bagi orang. Bergumul benar-benar tuh di atas 20 tahun. Karena di atas 20 tahun jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan. Tidak saudara ya, Tuhan tetap bekerja ya. Tapi berat, harus dengan doa dan puasa. Kalau sudah di atas 30 tahun. Ya tapi serius saudara, serius. Waktu kita mengerti rencana Tuhan, makanya dikatakan berubah dulu. Dan untuk bisa berubah perlu paksa diri. Loh, sekelas Pak Oba aja loh, umur 70 melakukan kehendak Tuhan harus paksa diri, apalagi kita ini toh. Amin. Loh bener. Ya, saya benar-benar dapat berkat saudara dari perbincangan. Ya, saya menangkap banyak hal yang saya tangkap. Dan saya pegang itu, saya bilang Tuhan saya juga mau. Paksa diri. Memang harus paksa diri. Saya tuh pelayanan ya saudara. Puji Tuhan sekarang ini kami diberkati Tuhan lewat YouTube. Jadi saya tidak lagi mencari uang lewat pelayanan khotbah. Ya, kalau saya dapat persembahan dari pelayanan khotbah, saya masukin untuk sekolah misi saya karena kami harus sekolahkan anak-anak dari desa yang tidak mampu. Saya bisa loh. Kalau saudara, kadang saya capek loh. Kita tuh pelayanan saudara. Pelayanan tuh enggak enak saudara. Kadang orang pikir enak ya ibu, ya terbang sana terbang sini. Kita tuh kadang bangun pagi, dua-dua bangun gini. Kita di kota mana ini ya? Bingung loh, ini di Semarang, Makassar, Manado apa di mana ya? Bingung. Apalagi kemarin kita pelayanan saudara ke Surabaya kan, dari Jakarta saya terbang ke Surabaya. Udah capek terbang, ya baru turun rumah kadang cuma ganti koper ke bandara lagi, terbang lagi. Sudah mau landing, sudah kelihatan di bawah kota Jakarta, kota Surabaya diumumin. Maaf, kami baru mendapat pemberitahuan dari bandara, pesawat ini belum bisa landing dan kita akan berputar-putar selama 20 menit di udara. Dalam hati saya, kalau muter-muter di kota, di jalan, enak ya masih bisa ada Starbucks mampir toh. 20 menit itu lama gak saudara? Lama, apalagi di udara. Dan itu sudah kelihatan kota di bawah, jadi dia berputar pas di pusaran angin. Bayangkan 20 menit goyang. Dalam hati saya bisa saya tuntut ini perbuatan tidak menyenangkan. Kena pasal ini. Ya, tapi melayani Tuhan. Ya, itu resiko. Saya bisa memilih untuk di Jakarta enak-enakan sama anak-anak nge-mall, shopping. Tapi itu yang seperti Bapak tadi ngomong. Kita harus paksa diri.
Untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Kenapa? Karena kami mau bekerja bukan hanya untuk upah yang binasa di dunia ini, tapi sampai kepada upah yang di dalam kekekalan. Dan itu tidak gampang saudara. Memang saya menyadari benar perlu. Saudara, tidak gampang loh. Saya nih penginjil, saya panggilannya bukan gembala seperti Pak Obaja. Kalau saya jadi gembala, bubar semua jemaat kepahitan sama saya. Ya, contoh, orang datang, Bu doain Bu, tidak usah minta-minta doa, doa sendiri di rumah. Ya, tidak usah cari-cari pendeta, kau cari Tuhan saja. Pak Obaja nggak bisa begitu kan? Coba kalau jemaat datang, Pak doain, tidak usah doa-doa. Bubar ini keluarga Allah. Bubar. Tapi kalau saya bisa, saya penginjil. Saya khotbah marah-marahin saudara. Ya, habis itu saya pulang, saya tinggalin ini. Saudara mau tersinggung, terluka, urusannya Pak Obaja. Bukan urusan saya. Tidak usah tepuk tangan. Ya, saya tahu panggilan saya. Dan saya tuh khotbah pindah-pindah kota saudara. Tapi gembala, ya itu dia khotbah di sini terus. Bapak nggak bosan liatin muka-muka ini terus Pak? Kalau saya bosan loh. Ya? Oh ya. Kalau saya saudara, khotbah di satu tempat yang sama. Saya bilang sama suami, waduh khotbah di Jakarta kalau hari Minggu 5 kali di gereja yang sama dengan suasana yang sama itu berat loh. Berat. Saya lebih suka pindah 3 tempat atau 2 tempat ya. 6 kali enggak apa-apa, yang penting pindah tempat. Karena beda suasana toh. Enggak gampang loh jadi gembala itu enggak gampang saudara. Ya, makanya saya ngobrol dengan suami, kita nih keliling ke banyak gereja. Melihat banyak gereja. Tadi kita duduk di situ saya bilang, ini gereja ya. Masih terasa loh suasana, ada hadirat Tuhan. Masih terasa ada kehidupan. Ada kehidupan saudara. Itu saya mengakui dengan suami. Karena kita ini keliling ke banyak gereja. Kenapa? Ternyata setelah kami ngobrol Pak Gembala ngomong kita di sini ada pondok Daud Bu. 24 jam non-stop. Kita bangun tahta bagi Tuhan. Oh ya itu rahasianya doa, pujian, penyembahan bagi Tuhan. Ya. Itu loh yang menghidupkan gereja saudara. Karena ini perkara rohani. Tidak bisa dengan hal-hal yang duniawi. Sementara banyak orang hanya sibuk dengan entertain. Bagaimana? Lo jujur saudara, tapi Tuhan itu tidak bisa direkayasa. Ya, dan mari kita semua hari ini. Benar-benar yang saya dapat satu kata hari ini saya sama suami tadi banyak ngobrol. Yes, paksa diri. Paksa diri untuk hidup kudus. Paksa diri untuk taat sama Tuhan. Paksa diri untuk berubah saudara. Berubah. Kita akan memasuki tahun yang baru saudara. Jangan masuk dengan cara hidupmu yang lama. Tidak ada yang bisa menjamin tahun depan ini akan terjadi apa. Anak muda kau jangan sombong dengan kekuatanmu. Jangan sombong dengan ilmu yang kau dapat. Dunia terus berubah. Sekarang banyak kepintaran manusia yang mulai digantikan oleh robot. Ya, banyak yang mulai digantikan oleh mesin. Bank-bank mulai memberhentikan pekerja-pekerja administrasi. Kenapa? Itu bisa dilakukan oleh komputer. Bisa dilakukan sekarang. Tapi keadaan ke depan saudara. Ya, saya dengar dari teman saya di Amerika, Bu, ini Amazon, Bu, tahun lalu aja udah pecat puluhan ribu orang. Dan Alkitab berkata di akhir zaman akan datang kesusahan yang besar. Akan datang masa sulit di akhir zaman. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya mau bilang kepada kita semua, terutama engkau anak-anak muda. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan.
yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang hidup menghormati Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup menghormati Tuhan? Tunduk kepada firman Tuhan. Paksa dirimu untuk taat. Paksa dirimu untuk hidup dalam kekudusan. Anak-anak muda jangan pacaran tidak kudus. Sekarang banyak anak muda saudara. Ya baru pacaran. Sudah tidur bareng. Ya sudah melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Ya mari kita berusaha. Paksa diri untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Tidak ada jaminan bagi orang-orang yang tidak hidup taat kepada firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Tadi saya bilang ada kehendak Tuhan, ada kehendak iblis. Yang terakhir ada kehendak diri kita. Jadi ada 3 kehendak dalam hidup ini yang harus kita timbang dan pikirkan matang-matang. Mana yang menjadi kehendak Tuhan? Dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam menentukan pasangan hidup. Kita selalu diperhadapkan dengan 3 kehendak ini. Ada kehendak Tuhan, ada kehendak setan, ada kehendak diri. Kalau kita bicara tentang kehendak setan, sudah pasti itu jahat dan tidak berkenan. Tapi kalau kita bicara kehendak diri, nah ini yang seringkali abu-abu. Abu-abu saudara, antara melakukan kehendak Tuhan atau kemauan kita sendiri. Itu tidak gampang loh. Tapi Tuhan minta kita ini uji segala sesuatu. Uji dan peganglah apa yang baik. Amin. Karena kita hidup bukan untuk melakukan kemauan kita, tapi kita hidup untuk melakukan kemauan Tuhan. Kita harus hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dan kalau kita memilih untuk hidup melakukan kehendak kita, ya kita biasa-biasa aja. Kita tidak akan melihat terobosan, kita nggak akan melihat perkara yang ajaib. Saya ingat saudara, waktu saya bertobat, ya saya mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Sampai akhirnya papi saya tahu dan dia bilang, saya bunuh kamu ya. Lebih baik saya masuk penjara daripada anak-anak papi bikin malu keluarga. Saya bergumul dalam ketakutan yang begitu hebat ketika mendengar papi saya bilang, papi gak segan-segan bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Saya berdoa saudara, Tuhan saya bilang, ya saya takut menghadapi kenyataan di depan, tapi biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Saya bergumul, lalu akhirnya singkat cerita, Desember tahun 96, saya bertobat 95, 1 tahun saya berhasil menyembunyikan iman saya. 95, saya dipanggil papi saya. Saya tuh berdoa begini, Tuhan saya minta hadiah. Aku ulang tahun tanggal 14 Desember Tuhan, saya bilang. Saya minta hadiah 1 saja. Tuhan izinkan aku bebas ke gereja. Cuma itu yang saya minta. Benar saudara, dijawab Tuhan. Tanggal 14 Desember papi saya panggil saya, dia bilang gini, Debbie kamu gak bisa balik ke agama. Papi lihat kamu gak bisa berubah. Walaupun papi bunuh kamu tidak ada guna, yang mati cuma badanmu tapi imanmu tidak. Jadi malam ini papi kasih kamu pilihan. Kalau kamu tetap mau jadi Kristen, silakan kamu angkat kaki dari rumah. Tinggalkan rumah ini sekarang. Dan ingat jangan kamu bawa ijazah. Saya mau lihat kamu ikut Yesus. Yesus kasih makan kamu pakai apa kalau kamu gak bawa ijazah. Putuskan sekarang. Papi mau dengar apa keputusanmu? Saya masuk di kamar, saya menangis saudara. Saya bilang Tuhan, saya kan cuma berdoa minta bebas ke gereja. Tuhan jawab, iya kalau kamu diusir, kamu bukan cuma bebas pergi ke gereja, kamu bisa tidur di gereja. Emang boleh? Emang boleh begitu amat? Ya.
Tapi saya nggak nyangka saudara, jawaban doa saya tuh seperti itu yang Tuhan kasih. Karena di bayangan saya itu kan Tuhan bilang, ya nanti papimu aku jamah hatinya. Itu kan yang kita pikir toh, kehendak kita kan begitu toh. Ya, Tuhan jamah hati papiku. Dan dia akan berkata, Debbie, kamu mau jadi Kristen? Iya, silakan kamu ke gereja. Papi tidak larang anakku sayang. Loh bisa nggak Tuhan menjawab begitu? Bisa nggak? Bisa. Sepupu saya, Muslim saudara, dia bertobat terima Tuhan Yesus. Papinya tahu, marah besar. Papinya bilang, kalau kamu jadi Kristen, kamu bayar sendiri kuliahmu. Papi tidak mau urusan, silakan kamu jadi Kristen. Dia berdoa, Tuhan, jamah hati papiku. Seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Itu kan ayat toh. Dia doa puasa saudara. Cuma 3 hari. Papinya terbang datang ke kotanya dipanggil. Nur Hayati, sini kamu. Iya pap. Kamu benar mau jadi Kristen? Iya pap. Keputusan papi begini ya. Kalau kamu mau jadi Kristen, kamu harus menikah sama orang Kristen. Kamu mati harus dikuburkan secara Kristen. Jangan kau pindah-pindah agama lagi. Karena agama itu bukan untuk main-main. Tepuk tangan tuh dengar begitu toh? Tepuk tangan. Dahsyat. Tuhan mengabulkan doaku toh. Jadi waktu saya menghadapi itu, sepupu saya bilang begini, Deb, kamu contoh doaku ya. Kamu contoh doaku. Dia kasih saya ayatnya. Nih catat ayatnya. Kamu ganti di situ hati raja menjadi hati papi. Seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Saya perkatakan itu. Saya ikuti doa puasa. Dia 3 hari, saya 3 bulan. Lebih lama siapa? Lebih lama saya. Dengan harapan kehendakku jadilah. Dengan harapan papi saya datang dan berkata, sini kamu Debbie, kamu mau jadi Kristen? Cari jodoh orang Kristen. Kamu mati dikuburkan secara Kristen, jangan pindah-pindah agama. Maka kita tepuk tangan. Kenapa tidak ada yang tepuk tangan? Tidak usah tepuk tangan. Saudara, ternyata doanya dijawab Tuhan. Benar, saya dipanggil. Sini kamu mau jadi Kristen? Iya. Angkat kaki dari rumah. Teganya kau menertawakanku. Harusnya kau menangis. Itu sedih loh saudara, sedih. Angkat kaki dari rumah. Jangan anggap kamu punya keluarga. Dan kalau kamu mau pergi, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya bilang, Tuhan, itu bukan kehendakku Tuhan. Doaku enggak begitu Tuhan. Saya enggak pernah minta usir aku dari rumah, enggak. Lah saya diusir, saya mau hidup bagaimana, saya mau tinggal di mana. Saya baru lulus SMA waktu itu. Masih kecil, masih imut. Sekarang amit. Tapi saudara, itu kehendak Tuhan. Saya sama sepupu saya sama kasusnya. Tapi yang membedakan di proses. Dia tetap aman tinggal di keluarganya, dibayari. Dia tinggal dalam zona nyaman. Tidak ada tantangan. Jadi ya hidupnya biasa-biasa saja. Dia jadi Kristen biasa-biasa saja. Melayani juga biasa-biasa saja. Dulu saya bertanya, Tuhan kenapa aku diusir dari rumah? Tuhan betapa tega Engkau. Dulu saya bertanya, kenapa Tuhan Engkau bedain aku dari sepupuku? Dia tidak diusir, aku diusir. Tapi Tuhan bilang, aku tahu rencana yang terbaik bagimu. Tidak usah protes, memang berat, air mata memang. Saya tinggalkan rumah dari kota Poso saya ke kota Palu. Tinggal di kos-kosan, cuci baju anak kos, nyapu, nyetrika, masak, jadi pembantu di situ. Iblis ngomong,
goblok. Ikut Yesus jadi pembantu. Kenapa kau nggak pulang ke keluargamu? Di sana ada pembantu cuciin bajumu. Kenapa kau cuci bajunya orang? Saya berkata, iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang radikal dan berani percaya kepada rencana Tuhan. Agar engkau bisa menjadi orang-orang yang mencatat sejarah di dalam imanmu. Katakan, amin saudara. Ayo berani melangkah melakukan sebuah terobosan. Jangan tinggal di zona nyaman. Saudara, hari ini dengan melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena waktu itu aku diusir Tuhan. Makanya aku jadi Debbie Basir yang seperti hari ini. Kalau saya tidak diusir Tuhan, saya cuma jadi seperti ini yang tidak ada apa-apanya hidupku Tuhan. Saudara, mari kita melangkah masuk kepada kehendak Tuhan sekalipun itu berat. Tapi kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi saudara dan saya. Karena itu jangan pernah menyerah. Sekalipun proses harga yang harus kita bayar itu mahal. Tapi kita mau berkata, yes, aku percaya rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidupku. Karena itu firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan apa yang baik, kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu kehendak Tuhan bagi hidup kita. Mari kita berdoa hari-hari ini, bawa hidup kita kepada Tuhan. Anak-anak muda, bawa masa depanmu kepada Tuhan. Jangan hancur hanya karena engkau jatuh dalam seks bebas, engkau jatuh dalam narkoba, engkau jatuh dalam tipuan-tipuan iblis yang coba menghancurkan masa mudamu. Sebab engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di mata Tuhan. Dan dia punya rencana yang besar bagi hidup saudara dan saya. Amin. Jangan biarkan setan merusak hidup kita. Jangan biarkan rencana iblis yang terjadi atas hidup kita. Tapi kita berdiri saudara, supaya kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Menjadi berkat bagi kota kita. Dan orang bisa melihat kita sebagai suratan Kristus yang terbuka. Sebab hidup kita bisa dibaca oleh semua orang. Kalau engkau berkata pengikut Kristus tapi hidupmu gak berubah. Perlu bertanya apakah engkau sungguh-sungguh ketemu Tuhan atau tidak. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia harus mengalami perubahan hidup. Amin saudara. Ketika saya bertobat, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi saya bilang, oh ini penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Dan semua orang yang bertobat pasti akan jadi apa? Coba lihat kanan kirimu, bilang, udah aneh belum kau? Bilang, ya kau udah aneh belum? Kenapa saya bilang aneh? Dulu saya keluar dugem, pulang jam 2 malam, dipukuli papi saya. Dihajar sampai babak belur. Awas kalau kamu pulang malam. Besok saya nggak pulang jam 2, saya pulang jam 3. Tambah dihajar nggak? Dihajar lagi. Semakin dihajar saya bilang, kenapa kau nggak bunuh saya sekalian? Saya nggak pernah minta lahir di dunia ini. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa mengubah anakmu, suamimu, siapapun. Hanya Tuhan yang bisa mengubah seseorang. Karena itu saudara, mari kita menjadi saksinya Tuhan. Warisan yang paling baik untuk engkau tinggalkan bagi anak-anakmu itu warisan iman. Bukan harta, bukan kekayaan, tapi iman kepada Tuhan. Supaya mereka melihat bagaimana hidup orang tuanya. Dan mereka bisa meniru. Daud berkata kepada Salomo. Dia bilang, hai anakku, kalau engkau kelak menjadi raja, kenalilah Allah ayahmu. Kenalilah Allah ayahmu. Kenapa Daud berkata begitu saudara? Ini berbicara tentang hubungan Daud dengan Tuhan.
Dan itu menjadi sebuah teladan. Saya berkata kepada anak-anak saya bilang, Dek, kamu jangan sombong ya. Sehebat apapun engkau menuntut ilmu, ingat loh, hanya perkenanan Tuhan yang bisa membawa engkau masuk dalam kemuliaan. Masuk dalam kemuliaan. Loh saudara, kalau mau dipikir saya ini bisa jadi apa? Saya tuh keluar dari rumah gak bawa apa-apa. Tidak bawa ijazah, itu saya minus hidup saya. Saya memulai hidup dari min. Tapi kalau saya bisa jadi seperti hari ini. Makanya Tuhan tahu, karena saya gak ada ijazah, saya gak bisa diterima. Kemarin saya isi Natal di perusahaannya Pak Rudi Tanu. Saya tanya sama Pak Rudi, dia duduk di situ, Pak. Kalau seperti saya Pak, datang melamar di perusahaannya Bapak. Saya bilang, Pak, saya mau melamar kerja di perusahaan Bapak. Saya enggak ada ijazah Pak. Saya mau tanya Pak, kira-kira jabatan yang cocok buat saya itu apa? Enggak ada ijazah. Pak Rudi langsung jawab, cleaning service Bu. Loh emang bener? Bener. Saya enggak ada ijazah, melamar ya yang paling cocok apa? Cleaning service, itu pun belum tentu bisa. Tuhan tahu. Saya nggak mungkin bisa cari pekerjaan tanpa ijazah. Makanya saya jadi YouTuber. Amin. Loh iya saudara. Ya. Lewat pelayanan, saya ingat banget ketika saya ada di kos-kosan di Palu. Saya puasa, hampir tiap hari saya puasa. Puasa itu karena terpaksa, memang nggak ada makanan di kos-kosan. Daripada saya cuma nahan lapar, nggak dapat upah, mending tak puasa sekalian toh. Dapat upah dalam kekekalan toh. Sama-sama laparnya loh. Saya berdoa waktu itu, Tuhan, Engkau mau bawa kemana aku ini Tuhan. Hidupku sampai kapan begini Tuhan. Mau kerja nggak ada ijazah, mau ini nggak ada ijazah. Waktu saya bertanya seperti itu, saya dibawa dalam satu penglihatan. Saya berdiri di satu panggung saudara. Di bawah itu lautan manusia, ratusan ribu orang. Lalu Tuhan berkata begini, satu saat engkau akan melihat itu terjadi. Engkau akan menyampaikan isi hatiku kepada ratusan ribu bahkan jutaan orang. Oh saya merinding ketika penglihatan itu. Lalu Tuhan bicara, bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu, pulau-pulau menantikan pengajaranmu. Saya gemetar, iya Tuhan, amin, amin, yes, bersuka cita saya. Begitu amin buka mata, pakaian kotor. Memang paling enak di hadirat Tuhan. Jangan buka mata. Karena waktu kita buka mata kita lihat kenyataan tidak seindah iman yang kita lihat. Tapi saya tunggu itu terjadi. Dan saya mau bersaksi kepada saudara hari ini. Saya bersaksi dari mimbar itu. Penglihatan itu terjadi di dalam hidup saya. Terjadi dan Tuhan genapi itu saudara. Benar, bangsa-bangsa menantikan pengajaranku. Pulau-pulau menantikan pengajaranku. Saya keliling ke luar negeri pelayanan saudara. Ya, nanti bulan Februari ke Jepang, bulan Maret ke Amerika 1 bulan. Pelayanan keliling. Apa yang Tuhan buat tidak bisa kita pikir dengan pikiran kita. Setahun 4 kali saya keluar negeri. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Makanya saudara, jangan pernah coba melangkah dengan kekuatanmu sendiri, melakukan kehendakmu. Sebab apa? Rencana Tuhan, kehendak Tuhan lebih besar daripada rencana kita. Amin. Saya berdoa, kita sedang mempersiapkan diri memasuki tahun 2024. Kita harus berdoa bagi bangsa kita saudara. Ini tahun-tahun panas, tahun politik. Ingat ya, ingat, pilpres sebentar lagi. Siapapun presiden yang terpilih, ya, itu pilihan Tuhan yang terbaik. Kita semua berdoa itu terjadi, pilihan Tuhan. Ingat, 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 pilihan boleh beda. Tapi please, nggak usah berantem, nggak usah saling menjelekkan. Jangan membawa perpecahan. Saya mau bilang satu hal, siapapun presidennya, kau tetap kerja supaya kau bisa makan. Tidak ada kau bisa enak-enak enggak kerja. Siapa bilang? Makanya jaga damai sejahtera. Ya, enggak usah saling menjelekan. Di grup ada yang left group gara-gara pilihannya berbeda. Ya. Saya kadang bingung foto sama jemaat, Bu, tangannya gini ya, tangannya gini ya, tangannya gini ya, tangannya gini. Saya pilih gini. Ya. Saudara, kita tetap satu bangsa.
Ini namanya pesta demokrasi. Nggak usah terpancing, nggak usah terbawa emosi. Gara-gara presiden, ingat siapapun presidennya, kau tetap kerja. Bangun dari tidurmu, amin. Dan paksa dirimu, amin. Supaya engkau melihat perubahan dalam hidupmu. Karena perubahan hidup, perubahan nasib akan mengikuti perubahan karakter. Kalau karakter kita berubah, nasib kita berubah. Karaktermu gak berubah, jangan mimpi kau lihat perubahan pada nasib. Ada orang-orang yang hidupnya gak pernah berubah. Begitu terus. Ya, dari dulu sampai selama-lamanya hidupnya begitu. Saya tanya, kamu kok gak berubah-berubah? Iya, seperti Tuhan Yesus, Bu. Tuhan Yesus kan tidak berubah, aku pun tidak berubah, Pret. Saya bilang, Yesus gak berubah, kau harus berubah. Amin. Bilang kanan kirimu, kau harus berubah loh. Ya, Yesus gak berubah tapi kau harus berubah. Ayo saudara, ya kita bangun diri kita di atas dasar firman Tuhan. Ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak perlu takut hari depan seperti apa. 2024 mau gelapnya seperti apa. Alkitab berjanji, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatannya. Dan Tuhan mengenal siapa milik kepunyaan Tuhan. Pastikan hari ini kita dikenal Tuhan. Jangan ngaku-ngaku kenal Tuhan padahal tidak dikenal Tuhan. Ya. Banyak orang ngaku-ngaku kenal tapi tidak dikenal. Nah ini saudara, kita perlu berdoa, Tuhan, aku bukan hanya mau mengenalmu, tapi aku berdoa biar Tuhan mengenali aku. Kalau Tuhan kenal kita saudara, maka keluputan itu terjadi di hidup kita. Mau goncangan sebesar apapun. Karena Alkitab berkata saudara, Tuhan bilang begini. Satu kali aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncang. Waktu kegoncangan itu datang, orang yang bersandar kepada Tuhan, pertolonganmu datang dari Tuhan sendiri. Pengharapanmu hanya ada